ketiga akan mempraktekkan bioteknologi nasional pada singkong. Sebelumnya, mari kita memperkenalkan kita sendiri terlebih dahulu. Nama saya Kapten Ariarja, sahabat saya. Dan teman kita Rido tidak bisa hadir pada hari ini karena ada sedang urusan. Selamat menonton. Kupas singkong dengan pastikan semua kulit luar yang keras terkupas karena bisa membuat tape pahit. Setelah dikupas, cuci singkong dengan air mengalir hingga bersih. Pastikan tidak ada sisa kulit yang menempel. Rendam singkong dalam air bersih untuk memastikan semua kotoran dan sisa getah hilang. Few moments later. Siapkan panci kukusan dan isi dengan air secukupnya. Lalu masukkan potongan singkong ke dalam kukusan. Kukus singkong selama kurang lebih 30-40 menit atau hingga empuk. Tes dengan menusukkan pisau atau lidi. Jika mudah menembus, berarti singkong sudah matang. A few minutes later. Pastikan singkong dalam keadaan kering sebelum diberi ragi. Jika masih terlalu basah, fermentasi bisa gagal atau tape menjadi terlalu lembek. Haluskan ragi tape hingga berbentuk bubuk, bisa menggunakan tangan atau ulekan, tapi pastikan tangan dan alat digunakan dalam keadaan bersih. Taburkan ragi secara merata ke seluruh permukaan singkong yang sudah dingin. Pastikan setiap bagian terkena ragi agar fermentasi berjalan dengan baik. Tutup rapat wadah fermentasi. Pastikan tidak ada udara yang masuk agar proses fermentasi berjalan sempurna. Simpan wadah di tempat yang hangat dan kering, jauh dari sinar matahari langsung.
Jadi ada beberapa kemungkinan yang membuat tape kami bisa menjadi terlalu asam. Yang pertama, suhunya mungkin terlalu tinggi dikarenakan kami menggunakan selotip yang membuat suhu di dalamnya menjadi panas. Yang kedua, dikarenakan kadar airnya yang tinggi. Karena tape singkong buatan kelompok kami itu terlalu lembek dan berair. Kemungkinan ketiga, ragi yang digunakan mungkin terlalu banyak. Bioteknologi, pengertian, jenis, dan contohnya. Bioteknologi adalah cabang ilmu yang memanfaatkan makhluk hidup seperti mikroorganisme, tumbuhan atau hewan, serta enzim atau bagian dari organisme untuk menghasilkan produk atau layanan yang bermanfaat bagi manusia. Jenis bioteknologi. Secara umum, bioteknologi terbagi menjadi dua jenis utama. Yang pertama, bioteknologi konvensional atau tradisional memanfaatkan mikroorganisme dalam proses fermentasi untuk menghasilkan makanan dan minuman. Contohnya adalah pembuatan tape menggunakan Caromoyces cerevisiae, keju tempe, yogurt, dan kecap. Yang kedua, bioteknologi modern menggunakan teknik rekayasa genetika, kultur jaringan, dan teknologi DNA rekombinan. Contohnya adalah produksi insulin menggunakan bakteri Variaceae coli, tanaman transgenik seperti jagung bete, dan terapi gen untuk mengobati penyakit genetik. Penerapan bioteknologi dalam berbagai bidang. Yang pertama, bidang pangan, fermentasi untuk pembuatan tape, tempe, yogurt, dan keju, pembuatan makanan transgenik seperti beras emas atau golden rice. Yang kedua, bidang kesehatan dan medis, produksi vaksin dan antibiotik, terapi gen untuk mengobati penyakit genetik. Yang ketiga, bidang pertanian, rekayasa genetika tanaman, tahan hama dan penyakit, kultur jaringan untuk memperbanyak tanaman unggul. 4. Bidang lingkungan, biorekomendasi menggunakan mikroorganisme untuk membersihkan pencemaran lingkungan, pembuatan biofuel sebagai energi terbarukan. Kesimpulan, bioteknologi berperan besar dalam kehidupan manusia, baik dalam produksi makanan, kesehatan, pertanian, maupun perlindungan lingkungan. Perkembangan teknologi ini harus berlanjut dengan inovasi baru yang berpotensi meningkatkan kualitas hidup manusia. Istilah bioteknologi pertama kali dikemukakan oleh Karl Ereky, seorang insinyur Hungaria pada tahun 1917 untuk mendeskripsikan produksi babi dalam skala besar dengan menggunakan bit gula sebagai sumber pakannya. Dikutip dari buku pengantar bioteknologi yang dituliskan oleh Endik Deni Nugroho dan Dwi Anggorowati Rahayu. Bioteknologi dimulai sejak manusia menyadari pentingnya organisme, yaitu hewan, tanaman, atau mikroba dalam meningkatkan kualitas hidupnya. Sejarah bioteknologi berawal dari proses fermentasi bird dan pembuatan keju yang dilakukan oleh orang Mesir dan Sumeria pada 2000 sebelum Masehi. Kemudian pada 500 sebelum Masehi, di Cina pertama kalinya ditemukan jamur penghasil antibiotik pada kedelai untuk penanganan infeksi. Tonggak bioteknologi di bidang pertanian adalah sejak dilakukannya teknik pemuliaan tanaman oleh bangsa Yunani untuk meningkatkan kualitas tanaman. Pengembangan bioteknologi berlanjut dengan ditemukannya mikroskop oleh ilmuwan Belanda yaitu Zacharias Johansen pada abad 16. Ditemukannya sel oleh Robert Hooke dan bakteri oleh Anthony van Leeuwenhoek pada abad 17. Tape singkong adalah makanan tradisional Indonesia yang terbuat dari singkong atau ubi kayu yang telah difermentasi. Proses fermentasi ini menggunakan ragi tape, yaitu jamur yang dapat mengubah karbohidrat dalam singkong menjadi alkohol dan asam. Tape singkong memiliki tekstur yang lembut dan beraroma khas.
Rasanya manis dan sedikit asam, dengan aroma yang kuat. Tape singkong sering disajikan sebagai makanan ringan atau sebagai hidangan. Memiliki beberapa manfaat kesehatan seperti meningkatkan pencernaan, meningkatkan keseimbangan bakteri usus, mengandung antioksidan. Namun perlu diingat bahwa tape singkong juga dapat memiliki efek samping seperti satu, mengandung alkohol. Tape singkong mengandung alkohol yang dapat menyebabkan masalah kesehatan jika dikonsumsi secara berlebihan. 2. Dapat menyebabkan beberapa orang mungkin alergi terhadap tape singkong, sehingga perlu berhati-hati serta mengonsumsinya. Dalam keseluruhan, tape singkong adalah makanan tradisional yang lezat yang memiliki beberapa manfaat kesehatan. Perlu diingat bahwa tape singkong juga dapat memiliki efek samping seperti satu, mengandung alkohol. Tape singkong mengandung alkohol yang dapat menyebabkan masalah kesehatan jika dikonsumsi secara berlebihan. 2. Dapat menyebabkan alergi. Beberapa orang mungkin alergi terhadap tape singkong, sehingga perlu berhati-hati saat mengonsumsinya. Sejarah tape singkong. Sejarah tape singkong sejak awal sudah menunjukkan kearifan lokal dalam mengelola sumber daya alam dan menjaga ketahanan pangan. Proses pembuatan tape yang sederhana dan bahan baku yang mudah didapat membuatnya menjadi makanan yang terjangkau dan mudah diakses oleh masyarakat. Mengutip dari kebudayaan Kemdikbud.go.id, selama masa penjajahan, singkong dikenal sebagai pengganti nasi, terutama ketika akses terhadap beras sulit diperoleh. Produksi singkong yang melimpah terkadang menyebabkan sebagian dari singkong tidak terpakai dan menjadi busuk. Untuk menghindari hal ini, pengolahan dan pengawetan singkong menjadi solusi yang efektif. Kemudian, masyarakat berinisiatif mengolah singkong melalui proses fermentasi dengan menggunakan ragi. Proses ini menghasilkan kuliner khas yang dikenal dengan nama tape singkong. Pencarian metode pengawetan ini telah ada sejak 1800-an. Kualitas singkong yang diolah dengan cara ini menjadikannya tidak hanya lezat, tetapi juga terkenal di kalangan masyarakat, terutama di daerah Jawa. Tape singkong memiliki cita rasa yang unik dan khas. Proses fermentasi memberikannya karakteristik tersendiri yang membuatnya diminati banyak orang. Materi yang digunakan dalam pembuatan tape singkong. Tape singkong adalah salah satu makanan fermentasi khas Indonesia yang dibuat melalui bioteknologi konvensional. Pada pembuatan tape singkong, mikroorganisme yang berperan adalah Saccharomyces cerevisiae. Apa itu Saccharomyces cerevisiae? Saccharomyces cerevisiae adalah mikroorganisme berupa jamur bersel tunggal, uniseluler, yang lebih dikenal sebagai ragi. Dilansir dari Biology Dictionary, Saccharomyces cerevisiae secara alami tumbuh pada buah-buahan seperti anggur, kurma, beri, apel, persik, dan biji-bijian, misalnya gandum dan barley. Mikroorganisme ini telah digunakan sejak ribuan tahun yang lalu untuk membuat makanan, salah satunya roti. Dilansir dari Microbiology Notes, Saccharomyces cerevisiae adalah organisme kernorganotrof yang tidak memerlukan sinar matahari untuk tumbuh dan menggunakan senyawa organik sebagai sumber energi. Saccharomyces cerevisiae memakan 6 karbon seperti glukosa dan fruktosa, dan gula 12 atom karbon seperti sukrosa dan juga maltosa. Saccharomyces cerevisiae bereproduksi dengan sangat cepat pada suhu sekitar 25 hingga 27 derajat Celcius di pH netral ataupun sedikit asam. Saccharomyces cerevisiae adalah mikroorganisme yang digunakan pada pembuatan tape singkong. Namun, ternyata Saccharomyces cerevisiae juga digunakan dalam pembuatan roti, minuman beralkohol, minuman berkarbonasi, suplemen nutrisi, dan juga probiotik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.